Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi. NIM saya 120 80 21 2209. Kelas 2A Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Bapak Riano Ramirez SPMP. Video kali ini bermateri tentang rekayasa genetika. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mengkombinasikan gen yang sudah ada dalam suatu makhluk hidup sehingga susunan gennya menjadi berubah. Gen yang telah direkayasa susunannya tersebut dapat menyebabkan suatu makhluk hidup menghasilkan suatu senyawa atau produk tertentu yang kita inginkan. Melalui rekayasa genetika, manusia mampu mengubah tanaman, hewan, dan mikroorganisme baru. Teknik yang paling dikenal untuk mengubah makhluk hidup secara genetik adalah DNA rekombinan atau kita kenal dengan rDNA. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan rekayasa genetika. Rekayasa genetika pada tanaman mempunyai target dan tujuan untuk peningkatan produksi, peningkatan mutu produk supaya tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu. Kalau untuk mikroba sendiri, rekayasa genetika ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja mikroba tersebut, misalnya mikroba untuk fermentasi, pengikat nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat proses kompos dan pembuatan makanan ternak, mikroba prebiotik untuk makanan olahan, dan untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetika. Yang ketiga, penerapan rekayasa genetika di bidang pertanian. Ahli rekayasa genetik tanaman melakukan transformasi gen dengan tujuan untuk memindahkan gen yang mengatur sifat-sifat yang diinginkan dari suatu organisme ke organisme lainnya. Pada tumbuhan atau tanaman, teknologi produksi ini digunakan untuk tanaman transgenik. Dalam hubungannya dengan pembuatan tanaman transgenik, dapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama isolasi gen target, yang kedua proses transfer gen ke tanaman target, dan yang ketiga ekspresi gen pada tanaman transgenik. Yang keempat, saya akan membahas tentang dampak rekayasa genetika pada kehidupan. Yang pertama, ada dampak di bidang sosial ekonomi. Pada bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah hasil rekayasa dan konsentrasi bioteknologi pada kelompok tertentu memberikan pengaruh yang sangat luas pada masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Yang kedua, ada dampak di bidang kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan ini memang sudah ada yang menimbulkan masalah yang serius. Contohnya adalah penggunaan insulin. Hasil rekayasa menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Yang ketiga, dampak di bidang etika dan moral. Menyisipkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius. Menyisipkan gen makhluk hidup yang lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit diterima manusia. Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Yang keempat, kesimpulannya. Dari materi yang saya terangkan ini, saya mengambil kesimpulan rekayasa genetika adalah upaya pencangkokan gen dengan teknik rekombinan DNA pada mikroorganisme tertentu. Dengan rekayasa genetika, manusia dapat memuat organisme yang tidak dapat menghasilkan bahan tertentu menjadi mampu menghasilkan bahan tertentu yang dibutuhkan manusia. Mikroorganisme yang berperan ini disebut makhluk transgenik. Selain produk, dengan bioteknologi modern, banyak pula penyakit menurun yang dapat disembuhkan. Penyembuhan penyakit menurun ini dilakukan dengan jalan menyisipkan gen yang kurang pada penderita. Proses ini disebut terapi genetik. Sekian penjelasan saya tentang rekayasa genetika ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola pewarisan pembungaan dan pembuahan pada tanaman akor. Selanjutnya saya akan membahas tentang pola pembungaan dan pembuahan tanaman akor. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, lebih baik kita mengenal apa itu tanaman akor. Jadi akor itu mempunyai nama latin Acacia auriculiformis
Jadi akor itu adalah salah satu jenis tanaman kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomasa, baik untuk bahan kayu bakar dan arang kayu. Akor mempunyai tipe bunga majemuk yang terdapat dalam satu rangkaian yang disebut dengan tipe spike dengan panjang 5-8 cm. Biasanya berpasangan pada bagian pangkal daun. Untuk mengetahui informasi keberadaan buah setiap tahun, maka perlu pemahaman tentang periode pembungaan sampai pembuahan. Jadi video kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang periode perkembangan pembungaan dan pembuahan, dan yang kedua pola pembungaan secara populasi. Yang pertama, periode perkembangan pembungaan dan pembuahan. Jadi proses perkembangan pembungaan dan pembuahan akor dimulai dari inisiasi pembungaan. Akan tetapi dalam penjelasan kali ini, hasil analisis jaringan tunas akor untuk mengetahui waktu dan frekuensi inisiasi pembungaannya belum dapat diamati. Apabila waktu terjadinya tunas bunga diketahui, maka waktu terjadinya diinisiasi dapat diprediksi yaitu sekitar 1-2 bulan sebelum tunas bunga muncul. Perkembangan pembungaan dan pembuahan dimulai dari munculnya tunas generatif yang keluar dari ketiak daun berupa bendulan kecil, kemudian berkembang menjadi satu kuncup rangkaian bunga atau bakal spike yang masih menyatu. Kuncup bakal spike akan berkembang menjadi satu rangkaian bunga yang lebih besar dengan bakal bunga masih menutup. Selanjutnya, bunga pada spike berkembang dengan mahkota berwarna kuning yang masih menguncup. Yang kedua, pola pembungaan secara populasi. Pola pembungaan secara populasi masa pembungaan akor tidak serentak terjadi pada suatu dahan dalam satu pohon dalam waktu yang pendek, namun bergantian dan berlangsung 3 hingga 4 bulan. Bunga yang mekar tersebut mengalami perkembangan menjadi buah muda dalam beberapa hari, kisaran 7-14 hari, dan menjadi buah tua dalam waktu 4-5 minggu, sehingga dalam satu pohon atau satu populasi tegakan bunga kuncup, bunga mekar, buah muda, dan buah tua. Jadi kesimpulan pada perkembangan dan pembungaan dan pembuahan tanaman akor ini mempunyai periode yang berlangsung selama 5-6 bulan yang diawali dengan munculnya tunas generatif dan berkembang menjadi bakal spike. Kemudian kuncup bunga pada bulan yang sama, bunga mekar terjadi pada 1 bulan selanjutnya, berkembang menjadi buah muda ketika 2-3 bulan berikutnya, buah masak terjadi pada bulan keempat sampai kelima. Puncak pembungaan terjadi pada bulan kedua dan ketiga, dan buah masak panen bulan kelima sampai keenam. Jadi karakter pembungaan akor tidak serentak pada dahan dalam satu pohon dalam waktu pendek, sehingga dalam satu pohon atau satu populasi tegakan akan terlihat kondisi di mana bunga kuncup, bunga mekar, buah muda, dan buah tua yang terjadi. Sekian penjelasan saya tentang pembungaan dan pembuahan tanaman akor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya genetik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sumber daya genetika. Pada materi kali ini saya memiliki 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian sumber daya genetika. Yang kedua, pelestarian sumber daya genetika bagi ketersediaan dan ketahanan pangan. Yang ketiga, sumber daya genetika di bidang pertanian. Dan yang keempat, peran sumber daya genetika dalam pemulihan tanaman. Kita masuk yang ke pertama dulu, yaitu pengertian sumber daya genetika. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Di dalam Convention on Biological Diversity, sumber daya genetik diartikan sebagai material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Adapun material genetik yang dimaksud adalah bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik, atau jasad lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat, atau dikenal dengan hereditas. Yang kedua, pelestarian sumber daya genetika bagi ketersediaan dan ketahanan pangan.
Sumber daya genetika tanaman memiliki arti penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah varietas komoditas tanaman telah dimanfaatkan secara intensif sebagai pangan dan sejumlah spesies tanaman lainnya yang belum dimanfaatkan diketahui memiliki potensi dalam mendukung program pemuliaan. Langkah awal dalam upaya pelestarian terhadap sumber daya genetika tanaman dapat dilakukan melalui inventarisasi dan dokumentasi data sumber daya genetika tanaman, dan dilanjutkan dengan kegiatan koleksi dan konservasi atau pemeliharaan baik secara in situ maupun ex situ tanaman. Yang ketiga, sumber daya genetika di bidang pertanian. Di dalam pertanian terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe. Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang berarti sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi hasil pertanian kita masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain, contohnya seperti negara India dan Malaysia. Yang keempat, sumber daya genetika dalam pemulihan tanaman. Disinilah peran dari plasma nutfah sebagai sumber daya genetik yang tersedia beragam akan membantu proses pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman baik klasikal ataupun modern breeding diperlukan dalam pengumpulan informasi diversitas genetik tanaman. Pada umumnya benih ataupun bibit sebagai produk akhir dari suatu program pemulihan tanaman memiliki karakteristik keunggulan tertentu, mempunyai peranan yang vital sebagai penentu batas-batas produktivitas dan dalam menjamin keberhasilan budidaya tanaman. Proses kegiatan pemeliharaan diawali dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, usaha koleksi plasma nutfah sebagai sumber keragaman. Yang kedua, identifikasi dan karakterisasi induksi keragaman, misalnya melalui persilangan ataupun dengan transfer gen yang diikuti dengan proses seleksi, pengujian dan evaluasi, pelepasan, distribusi, dan komersialisasi varietas. Pada materi sumber daya genetik ini saya mengambil kesimpulan, yaitu sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial. Langkah awal dalam upaya pelestarian sumber daya genetika tanaman dapat dilakukan melalui inventarisasi dan dokumentasi data pada tanaman, dan dilanjutkan dengan kegiatan koleksi dan konservasi baik secara in situ maupun ex situ. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya sangat luas seperti pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan. Sekian penjelasan saya tentang sumber daya genetika, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi plasma nutfah. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang konservasi plasma nutfah. Jadi materi kali ini menjadi materi yang terakhir sekaligus menjadi penutup video terkait video pembelajaran kali ini. Jadi di video konservasi plasma nutfah saya memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, konservasi plasma nutfah penting dilakukan. Yang kedua, macam-macam plasma nutfah. Yang ketiga, upaya pelestarian plasma nutfah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, lebih baik kita mengenal dulu apa arti dari plasma nutfah sendiri. Jadi, plasma nutfah adalah substansi yang terdapat pada suatu kelompok makhluk hidup yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar yang baru. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang konservasi plasma nutfah penting dilakukan. Pelestarian plasma nutfah sebagai sumber genetik akan menentukan keberhasilan program pembangunan pangan, di mana kecukupan pangan yang diinginkan akan tergantung kepada keragaman plasma nutfah yang dimiliki.
Hal ini dilakukan karena plasma nutfah merupakan sumber gen yang berguna bagi perbaikan tanaman seperti gen untuk ketahanan penyakit, serangga, gulma, dan juga gen untuk ketahanan terhadap cekaman lingkungan abiotik yang kurang menguntungkan seperti kekeringan. Selanjutnya pembahasan yang kedua, macam-macam plasma nutfah. Yang pertama, jenis liar atas dasar pembudidayaan dan penggunaan potensinya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu jenis yang pertama yaitu jenis yang memungkinkan mempunyai nilai ekonomi tetapi sama sekali belum membudidayakan atau dipetik hasilnya. Jenis yang kedua, jenis yang sudah dipetik dan dimanfaatkan hasilnya tetapi belum atau tidak dibudidayakan. Jenis yang ketiga yaitu jenis yang tidak dipetik hasilnya, akan tetapi setelah mengalami atau melalui hibridasi baru kemudian dibudidayakan dan dimanfaatkan. Selanjutnya ada varietas primitif. Jadi varietas primitif itu adalah kultivar yang pembudidayaannya masih sederhana, belum mengalami pemeliharaan. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini biasanya di daerah tumbuhnya mempunyai daya adaptasi yang lebih baik, lebih tahan terhadap tekanan lingkungan yang bersifat fisik maupun biologi. Selanjutnya ada varietas sumber sifat yang khusus. Kultivar yang mempunyai kelebihan dalam sifat-sifat tertentu, misalnya kepekaannya terhadap pemupukan. Selanjutnya ada varietas unggul. Karena kemajuan di bidang pemeliharaan, varietas unggul dapat diciptakan dengan merakit sifat-sifat yang baik dari beberapa sumber plasma nutfah. Memang pada saat tertentu atau pada kondisi yang memadai, varietas unggul mampu mengatasi atau melebihi hasil varietas lain. Akan tetapi pada kondisi yang lain juga untuk lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya munculnya kembali penyakit atau hama di daerah penanamannya dapat memukul parah bahkan mengakibatkan fatal. Materi yang ketiga yaitu tentang upaya pelestarian plasma nutfah. Jadi untuk melindungi dari kehilangan sumber plasma nutfah varietas lokal, pemerintah melindunginya dengan mengajukan hak perlindungan varietas pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT, Departemen Pertanian Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 440/HK-310/7/2004 tentang syarat dan tata cara permohonan dan pemberian hak perlindungan varietas tanaman. Jadi ada 2 metode pelestarian plasma nutfah, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ sendiri adalah cara melestarikan plasma nutfah di dalam komunitasnya. Cara pelestarian ini pada umumnya cocok untuk jenis-jenis liar. Sebab untuk pelestarian jenis liar sering timbul adanya kesukaran yang disebabkan oleh faktor adaptasi terhadap daerah dan iklim yang baru, faktor hama dan penyakit, dan daur hidup. Pelestarian secara in situ yang umum dilakukan dengan cagar alam atau daerah lindung. Yang kedua ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ itu adalah cara pelestarian dengan mengeluarkan plasma nutfah dari wadahnya, ekosistemnya, atau biotanya. Beberapa bentuk dalam pelestarian secara ex situ yaitu koleksi tumbuhan hidup dan bentuk penyimpanan biji. Koleksi tumbuhan hidup dapat dilakukan pada kebun raya, kebun buah-buahan, kebun tanaman luar atau introduksi, kebun pemeliharaan, dan yang lain-lain. Jadi kesimpulan tentang konservasi plasma nutfah pada materi kali ini yaitu pelestarian plasma nutfah sebagai sumber genetik akan menentukan keberhasilan program pembangunan pangan, di mana kecukupan pangan yang diidamkan akan tergantung kepada keragaman plasma nutfah yang dimiliki. Macam-macam plasma nutfah selain berupa jenis tumbuhan liar, juga varietas primitif, varietas pembawa sumber sifat yang khusus, varietas unggul yang sudah kuno, atau varietas unggul masa kini. Di dalam pelestarian plasma nutfah terdapat 2 metode, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Sekian video pembelajaran pada kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.